itu yang seharusnya tidak ada lagi di tanah Nusantara ini gitu. Menyampaikan kebenaran, tapi yang penting viewer, subscriber, followers naik. Lingkaran setannya nggak keputus-putus gitu. Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu di kampus. Pertanyaan saya dan anak saya, kalau misalnya lembaga pendidikan ataupun lingkungan pendidikan sekarang sudah tidak aman lagi karena adanya kekerasan seksual yang terjadi, kemana lagi pelajar dan orang tua harus mempercayakan anaknya menuntut ilmu? Ayu. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi kalau kita ngobrolin tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, sekarang ini kan berhubungan dengan 16 hari kampanye stop kekerasan terhadap perempuan. Yeah. Kamu yang menginisiatif atau kamu ikutan join campaign ini? Actually it's only because I do really care. Iya. Gitu. Empati. Iya. Jadi kalau mau dibilang aktivis juga tidak masalah gitu. Jadi kenapa care gitu? Karena memang seperti sekarang ini ternyata di masa pandemi justru peningkatan kekerasan apapun bahkan khususnya untuk perempuan itu justru jauh meningkat gitu. Karena mungkin mereka di lockdown terus harus terpaksa ada di rumah. Jadi si korban yang mungkin kalau nggak di lockdown biasanya bisa kabur-kaburan kemana atau mencari kegiatan lain. Nah ini tuh terkungkung di satu tempat. Jadi itu salah satu faktornya. Kalau mengenai 16 hari campaign 16 hari anti kekerasan seksual atau anti kekerasan terhadap perempuan khususnya memang inisiasinya kan dirujuk oleh UN Women and PBB gitu. Jadi bukan berarti hanya 16 hari saja yang tidak ada kekerasan gitu, tapi kebetulan di hari-hari sejak 25 November sampai 10 Desember itu adalah banyak sekali hari-hari untuk social justice, kayak tanggal 1 Desember adalah hari AIDS, habis itu banyak sekali rangkaiannya gitu. Jadi itu dijadikan sebuah momen untuk kita semua mengingat dan meningkatkan awareness kepada para korban yang masih juga belum berani untuk mengungkapkan bahwa mereka adalah korban. Jadi yang diharapkan adalah kita ini sebagai public figure bisa ikut menyuarakan untuk pada mereka yang sebenarnya sangat membutuhkan wadah. Untuk tapi bersuara. Masih belum berani dan bisa berani bersuara. Siapa aja yuk yang ikutan campaign hashtag stop di kampus ya? Kemarin sih kalau berdasarkan postingan-postingan di social media yang aku lihat ada Happy Salma, ada Cinta Laura, ada Jerome Kurnia, ada banyak sekali. Dian Sastro juga ya? Dian Sastro, Wardoyo ikutan juga. Jadi ini dan Tehnia Dinata sama Ayu juga beberapa tahun yang lalu juga sempat kami ada campaign. Ayu jadi salah satu dutanya untuk si 16 hari anti kekerasan ini tahun berapa ya? Tapi sebenarnya ada acaranya atau enggak pun tuh kami selalu melakukan hal tersebut dimanapun bisa. Jadi sepanjang tahun gitu? Iya gitu. Jadi setiap kali ada yang membutuhkan masukan-masukan gitu, Ayu akan mengusahakan untuk memberikan waktu dan sharing. Berbagi gitu, apa yang Ayu ketahuin gitu ya. Nah kalau misalnya hashtag stop di kampus itu sebenarnya itu yang menginisiatif Shena Sinaimon itu benar nggak? Dari Bapak Nadiem Makarim. Ya gitu. Yang menginisiatifnya? Yang menginisiasi untuk memberikan tapi kan kemarin mungkin sempat ada kontranya karena dirasa ada beberapa poin yang kurang pas atau apa gitu ya. Tapi gini, kalau dari Ayu pribadi melihatnya adalah yang memang sebenarnya perlu di stop itu kan kekerasan dimanapun ya. Maksudnya tidak hanya di kampus. Dan kemarin itu Ayu ikutan karena dalam rangka saya merasa perlu ini diperjuangkan gitu karena memang benar gitu. Maksudnya dimanapun itu sangat masih banyak yang sering terjadi gitu. Even dari yang the simplest one kayak catcalling misalnya itu kan bukan hal yang bisa dinormalize gitu sampai kapanpun gitu.
bahkan yang jauh lebih parah gitu. Ada yang maksudnya banyak sekali rangkaian yang sekarang semua orang sudah mulai menyuarakan hal tersebut. Jadi kalau Ayu pribadi, apapun yang bisa dilakukan untuk membantu mereka yang tersiksa loh kalau mendapatkan apa namanya tekanan secara psikis seperti itu dan nggak ada bantuan. Nah, kita ini ada walaupun mungkin nggak pernah ketemu secara langsung, tapi setidaknya bisa memberikan encourage mereka untuk berani aja, itu udah rasa syukurku luar biasa besar gitu. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya catcalling itu ada siul-siul atau panggil-panggil kalau misalnya cewek lagi lewat misalnya gitu ya kan Yu. Terus udah gitu misalnya kayak sweet cewek misalnya gitu, lagi apa sini dong. Nah, itu namanya catcalling. Catcalling itu merupakan sudah masuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, tapi ada juga yang udah tahu. Bagi yang udah tahu mungkin bisa saling berbagi ilmu kepada yang belum tahu supaya menghentikan aksi catcallingnya. Karena kan kalau misalnya kayak aku suka lari pagi misalnya gitu ya, itu kayak tukang-tukang yang lagi renovasi rumah ya masih melakukan yang seperti itu. Nah, mungkin kalau aku pribadi aku akan nyamperin mereka. Tapi bagi yang belum tahu kan biasanya ada juga perempuan yang seneng di catcalling atau misalnya belum paham bahwa itu merupakan pelecehan sebenarnya. Nah, kalau misalnya Ayu kan aktif di let's say di campaign sosial untuk menghentikan pelecehan seksual. Menurut Ayu sebenarnya apa yang penting dilakukan sih sebenarnya? Kalau aku pribadi, perempuan sih nggak ada yang salah menurut aku ya. Karena gini, ketika perempuan berpakaian seksi itu udah dijadikan salah misalnya gitu. Ya, kalau konteksnya ke sana, Ayu berpikir siapa yang bilang orang pakai full hijab terus tidak mendapatkan pelecehan seksual? Banyak. Jadi yang disalahkan bukan perkara bajunya aja harusnya, tingkah lakunya saja harusnya. Jadi itu yang membuat banyak sekali korban memilih untuk diam. Karena ketika mengadu malah disalahkan. Baju lo gitu sih orangnya dan lain sebagainya. Gitu. Itu miris ya gitu. Karena memang banyak, kenapa saya bisa tahu banyak yang sudah tertutup rapat sekalipun masih sering mendapatkan pelecehan seksual secara verbal maupun secara fisik gitu ya. Karena memang banyak sekali buktinya gitu. Jadi sebenarnya memang bukan hanya dari situ aja, dan yang menyulitkan juga adalah ketika sudah berani lapor pun kalau sampai ada oknum yang tidak sensitif gitu ya, maksudnya padahal beliau ditempatkan di tempat yang seharusnya menolong, tapi malah memojokkan korban. Itu yang kita perjuangkan gitu. Itu yang seharusnya tidak ada lagi di tanah Nusantara ini gitu. Karena memang kenapa 16 hari anti kekerasan dalam bentuk apapun khususnya terhadap perempuan di dunia itu sampai ada kampanye di seluruh dunia, bahkan diinisiasikan oleh UN Women and PBB, berarti itu kan adalah masalah yang crucial banget gitu. Dan sekarang ini banyak juga mungkin tidak terdukung oleh medianya. Banyak korban yang merasa bahwa gue daripada ngadu terus kasusnya naik malah diberitakannya yang enggak gitu. Maksudnya kan sebenarnya banyak ya, maksudnya kalau kita lihat sekarang diputerbalikan fakta gitu ya maksudnya. Bukan diputerbalikan fakta, mungkin si para media ini takut kalau beritanya tidak dibaca sehingga headline-nya yang ditulis itu yang clickbait. Tapi isi dari headline-nya tidak jarang memojokkan korban. Lalu dari headline yang kata-katanya seperti itu menimbulkan komentar-komentar yang kontra, yang lebih memojokkan lagi korban. Malah kan jadi rame lagi ya, gitu loh. Gitu. Maksudnya jadi sampai kapan kalau misalnya mau kayak begitu terus? Karena gini ya, saya pernah jadi korban. Saya pernah kuliah yang hubungannya juga dengan backgroundnya mempelajari tentang media. Saya sarjana komunikasi. Tapi saya pelajari juga semua apa sih sebenarnya kita tuh sebagai broadcaster tuh, mau di balik layar ataupun di depan layar, apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah menyampaikan kebenaran kan gitu. Maksudnya kalau sekarang tuh agak terselimur dengan
menyampaikan kebenaran, tapi yang penting viewer, subscriber, followers naik. Bias. Iya, jadinya bias, dan yang tersiksa adalah si korban-korban ini, padahal mereka membutuhkan pertolongan dari kita yang bisa menyuarakan kepada orang banyak gitu. Jadi gimana nih, kita tuh justru harus saling bantu, dan membuka lagi mata hati sih kalau buat saya ya gitu. Karena kalau misalnya cuman dilihat dari pikiran, tetap ego yang muncul, kasihan. Dan ibu saya pun jauh dari saya sebelum menjadi korban memang sudah mengabdikan sebagian waktu dan hidupnya untuk bekerja di lembaga perempuan gitu, 10 tahun lebih. Namanya gitu. apa? Di Mitra Perempuan. Dari situ pun saya ngerasa banyak sekali tertolong. Itu dari SMP. Dari SMP banyak sekali tertolongnya gimana? Karena dari dulu sudah banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan untuk menanggulangi secara mental maupun fisik si para korban. Dikasih wadahnya untuk didengarkan, dikasih wadahnya, dan sampai itu dari SMP sampai Ayu kuliah. Nggak tahu kenapa ya, memang itu panggilan jiwa kali ya gitu. Bukan hanya semata-mata karena saya pernah jadi korban, tapi care-nya seorang Ayu ini semakin besar ke arah sana gitu. Jadi waktu lagi bikin salah satu tugas kuliah pun yang Ayu bikin adalah namanya Women Fight. Sebenarnya kan kalau dipikir itu hanya untuk tugas kuliah, tapi ternyata dampaknya waktu itu di Twitter, di semua, deh itu tahun 2009, 2010, ternyata banyak banget yang ngadu sama Ayu sampai oh my god. Ternyata you have to do something gitu ya. Maksudnya Bang, ini bukan suatu yang kebetulan, dan Ayu masih harus ada kehadiran Ayu di situ untuk menolong mereka gitu. Bagaimana caranya, seminimal mungkin Ayu bantu kasih tempat-tempat LSM, iya gitu. Kamu coba ke sini, ayo coba omongin, kamu bisa ngobrol sama konsultan yang bisa membantu gitu. Dan banyak juga Ayu sering nanya sama Mama, kayak Mah, Ayu baiknya ke sebelah siapa, kemana gitu. Dan tekniknya pun begitu. Nah mungkin kalau Ayu kan public figure ya, Ayu punya followers banyak di social media. Itu juga mungkin salah satu faktor Ayu menggunakan platform itu untuk menunjukkan kebenaran, ya nggak sih? I tried my best to do so. Iya kan, karena kan ya itu juga udah panggilan juga nggak sih dari Ayu sendiri gitu rasanya? Kalau ini bukannya mau sok baik atau gimana, bukan, tapi kalau buat Ayu pribadi sebagai seorang public figure itu memang punya tanggung jawab moral yang luar biasa besar gitu, atas apa yang kita suarakan, atas apa yang kita campaign gitu. Banyak yang bilang kalau ya kita kan maunya apa adanya. No, I don't think people should really know about us kayak apa adanya, maksudnya apa adanya banget gitu, karena kita belum tentu adalah pribadi yang seutuhnya baik kan gitu. Maka yang aku usahakan untuk sampaikan ke masyarakat, maunya berusaha yang baik aja gitu. Maksudnya yang jelek-jelek ya udah simpen buat diri sendiri aja gitu untuk ya. Untuk diri sendiri dan diperbaiki gitu. Dan kalau ini kan adalah kepentingan besar untuk halayak gitu. Jadi aku rasa, dan memang benar soalnya masih banyak kok yang suka DM atau email ke Ayu curhat panjang lebar mengenai dia adalah korban kekerasan, entah di rumahnya, entah di mana gitu. Jadi ya itu yang Ayu bisa lakukan adalah memberikan rujukan untuk sebaiknya coba ngobrol ke sini, ngobrol ke situ. Dan aku juga senang sih sekarang makin banyak yang care untuk masalah ini gitu. Dan ini jadi salah satu membuka untuk pikiranku sendiri gitu, bahwa memang Ayu nggak bisa stop sih, nggak bisa stop sampai di sini. Tadi kan Ayu sempat mention kalau Ayu pernah jadi korban. Apakah itu juga salah satu faktor kenapa Ayu berani untuk speak up dan berani ngajak perempuan lain untuk berani speak up? Of course, itu jadi salah satu. Aku dulu sebenarnya niatnya pokoknya sekolah jadi psikolog, karena aku pengen tahu banget gitu apa sih sebenarnya yang ada di balik orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut gitu. Tapi ternyata jalannya nggak ke sana. Tapi nggak ada bedanya gitu, maksudnya aku dengan berjalannya waktu pun lama-lama lambat laun mengerti, oh dia punya masalah ini. Aku mencoba mencari backstory-nya dari kedua belah pihak, dari yang pelakunya maupun dari korbannya gitu. Apa yang bisa di-reveal dari mereka. Oh ternyata yang melakukan kekerasan kepadaku pada saat itu pun sebenarnya korban. Dia pikir itu cara yang baik untuk mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, maka ia memukul, maka ia memaki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
jadi ternyata setiap manusia itu benar-benar punya peran besar terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Impactnya besar sekali gitu. Dan yang aku rasakan waktu itu sebagai korban adalah sempat takut, sempat ada traumanya. Tapi kan kebetulan ibuku adalah seorang konsultan gitu. Konseling ya? Iya. Jadi apa ya? Itu adalah salah satu keberuntungan yang mungkin orang lain nggak punya. Jadi kuncinya adalah support system. Support system dari lingkungan terdekat, teman, kakak. Ya mungkin ada yang justru malah pelakunya orang tuanya sendiri. Terus harus cerita ke mana? Kita ini di dunia, aku yakin diberikan apa ya? Pasangan-pasangan, teman, sahabat dan segala macam yang memang satu frekuensi untuk membantu keberlangsungan hidup seseorang gitu. Tapi kan tidak semua korban yang punya support system yang seperti itu ya? Biasanya bukan nggak punya, tapi karena mereka memendam terlalu parah sendirian. Nggak mau cerita kemana-mana. Takut sekali mau cerita, sehingga si support systemnya jadi nggak nampak. Nah yang Ayu juga usahakan di sini adalah coba diusahakanlah untuk bicara ke orang yang paling dia percaya sebagai korban, sehingga si support system ini akan bermunculan. Dianya sebagai korban akan semakin kuat untuk bisa berani melangkahkan kakinya entah ke seminar, entah ke sebuah lembaga untuk membantu supaya bisa tumbuh lagi dan jadi perempuan yang kuat. Nah, kalau misalnya ada penyintas ataupun yang masih sedang menjadi korban, menurut Ayu apa yang harus dilakukan si korban untuk berani bicara, dan kemana sih mereka harus bicara gitu, speak up? Kalau dari pribadi Ayu pengalaman dari misalnya yang aku alami ya itu bisa kan sekarang udah banyak lembaga ya untuk banyak sekali kayak Yayasan Pulih, bisa ke Komnas Perempuan, bisa kemana gitu aja karena mereka itu 24/7 memang ada untuk mereka-mereka yang membutuhkan, memberikan jiwa raganya untuk berdedikasi mendedikasikan gitu. Jadi sebenarnya sekarang semakin banyak gitu. Tapi juga aku mensuggest untuk carilah si support system yang maksudnya yang bisa bener ada backup kita di sini gitu, maksudnya secara nyata gitu. Nggak mungkin nggak ada gitu, pasti makanya coba diusahakan, beranikan keluarkan apa yang dirasakan sehingga itu bisa ketemu. Karena gini, kalau aku waktu itu sempat menyimpan itu beberapa lama, aku nggak berani untuk bicarakan, malah makin parah. Malah makin parah dan menjadi orang yang ternyata dampaknya kemana-mana gitu. Maksudnya misalnya lagi di suatu tempat gitu, atau bahkan sampai nggak berani ngomongnya tuh nggak berani gini. Misalnya aku lagi pijet di salon gitu ya, terus kayak kekerasan rasanya gitu. Terus aku tuh bahkan sampai nggak berani ngomong, aku terima aja dia terlalu kenceng. Padahal kan sebenarnya it's not a problem kalau aku bilang, Mbak tolong kurangin sedikit dong tenaganya gitu. Tapi Ayu nggak berani, sampai nggak kayak ya dia terima aja. Kan itu kan dampak, itu dampak dari berdiam terlalu parah tuh bisa kemana-mana gitu, bahkan sampai di kehidupan sehari-hari. Makanya itu yang kita nggak mau. Jadi sebenarnya sangat bisa jangan takut, pakai rasanya pasti ada 1-2 orang yang bisa mengantarkan kita untuk ke si lembaga-lembaga tersebut. Atau simply googling, sekarang udah banyak sekali di setiap daerah punya cabang-cabang, lembaga-lembaga yang semakin banyak memang. Dan aku paham kok gitu, maksudnya sekarang pas lagi pandemi ini banyak banget semakin meningkat kekerasan itu gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin mereka terlalu stres. Banyak kan yang itu biasanya terjadi, maksudnya sih para pelaku ya, para pelakunya itu terjadi karena kurang cinta. Kurangnya cinta gitu. Jadi full of anger, jadi kayak kalau nggak, kan banyak ya orang yang di pandemi lockdown, ada yang mensyukuri, ada yang jadi stres, marah-marah gitu. Itu kan psychologically kayak begitu. Beda-beda. Kalau Ayu kebetulan jadi yang ternyata aku bisa ya di rumah gitu, nggak apa-apa, bukan yang stres gitu. Maksudnya aku tetap punya kegiatan dan dari situ Ayu jadi pelan-pelan lebih mengenal diriku gitu. Nah, ini kan yang lain-lain ternyata kebalikannya, entah atau ada jadi masalah ekonomi. Somehow wajar, tapi jangan jadi wajar karena jadi pelaku itu juga sebenarnya mentalnya juga
perlu diobati berarti gitu. Iya. Karena kadang-kadang gini, ada pelaku predator gitu, dia tuh sudah terbiasa maki-maki istrinya misalnya, atau maki-maki keluarganya atau temennya, itu karena tidak adanya edukasi yang masuk ke pikirannya, dan akhirnya jadi normal gitu untuk si pelaku untuk melakukan itu gitu, ya kan? Padahal sebenarnya kan itu nggak normal gitu, mengerikan. Iya, dan mengerikan gitu. Sebenarnya Ayu tuh sampai berani ngomong dulu itu gimana jalan ceritanya? Karena nggak semua orang. Jadi misalnya gini, aku jadi korban, pasti pada saat itu freeze otaknya, karena tidak akan langsung otomatis berani untuk ngomong, gitu, ya kan? Langkah apa yang Ayu lakukan untuk akhirnya berani ngomong? I did not push myself to say anything to anyone pada saat itu langsung gitu. Jadi memang ada prosesnya sendiri pun gitu. Tapi kan manusia-manusia di sampingku itu ya entah teman, entah guru gitu. Pada saat itu di sekolah ada yang lihat, mereka tidak diam gitu. Mereka mencoba mendekatkan aku kayak, are you okay? Sebenarnya itu kan pancingan-pancingan yang simple untuk kita bercerita gitu. Tapi balik lagi ke kitanya, dia trustworthy nggak nih untuk kita bicarakan? Karena memang ada trust issues, of course gitu, dari para korban gitu. Karena banyak faktor trust issue-nya, bukan karena semata-mata gue nggak percaya sama lo buat diceritain, bukan. Tapi karena dirinya sendiri itu adalah salah satu bentuk perlindungan dirinya, gitu. Untuk tidak bicara, tidak bicara gitu. Tapi ternyata tidak bicara itu adalah tidak menyelesaikan suatu apapun. Gitu. Tidak ada solusinya justru ya. Jadi memang satu-satunya yang krusial dari diri kita sendiri sebagai korban adalah untuk harus mau mencoba katakan. Gitu. Speak up. Speak up. Karena itu sebagai pembuka jalannya sebenarnya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan saat ini, sampai ada munculnya campaign stop kekerasan seksual di kampus. Ayu melihatnya bagaimana? Karena ya Allah, maksudnya kan itu kan tempat kita menuntut ilmu ya. Kamu juga pernah jadi mahasiswi, aku juga pernah. Kalau misalnya kampus aja udah nggak aman, kemana dong kita harus pergi sekarang? Sebenarnya dimanapun ya, gitu. Dimanapun. Jadi kalau kan bukan berarti di semua kampus. Bukan. Ya, gitu. Itu kan hanya tertentu ya. Itu oknumnya gitu. Dan nggak jarang biasanya ternyata sebenarnya sudah ada rangkaian rantainya tuh. Jadi ibaratnya kita tuh nyari penyakit, cancer, misalnya ada cancer gitu ya. Oh, udah nyebar di sana sini. Core-nya di sebelah mana sih? Nah, kita cari core-nya itu yang di cut off yang core-nya. Gitu. Jadi yang membantu adalah si speak up ini tadi. Ketika sudah mulai kan akhirnya kita bisa runut, oh awalnya ke sini. Kalau nggak terputus-putus sih rantai aku bilangnya lingkaran setannya nggak keputus-putus gitu. Karena kalau akibatnya kalau nggak sampai ke core-nya kita temuin, kita malah nemuin banyak sekali, oh ternyata dia juga korban gitu. Oke, seberapa penting buat Ayu di suatu lembaga pendidikan itu adanya kayak misalnya sudut aman gitu untuk mahasiswi atau mahasiswa atau misalnya let's say pengajar untuk bisa curhat gitu. Misalnya dia sedang menjadi korban atau justru mau mengeluarkan unek-unek itu gitu di kampus. Biasanya di sekolah itu kan ada yang namanya guru BP gitu kan. Seharusnya semestinya sih yang ditaruh di sebelah sana yang memang mumpuni untuk menjadi pendengar yang tidak judgmental, yang bisa netral ya. Harusnya begitu dan mudah-mudahan begitu semua gitu. Jadi ke situ sih yang nomor satu. Batasannya sampai mana? Sebenarnya senyamannya yang mau cerita dan yang mau mendengarkan. Maksudnya kan biasanya aku bisa bilang guru BP itu kan adalah konsultan juga gitu ya gitu. Aku yakin lah mereka pasti tahu bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang punya masalah gitu. Maksudnya apapun, maksudnya kan sudah biasalah menangani gitu. Cuman kalau batasan buat yang bercerita
kita tuh sebagai pendengar harus memberikan wadah yang harus lebar banget, harus besar sekali, harus luas sekali. Masa orang lagi cerita harus oke stop sampai di situ kan nggak mungkin. Si stop Jadi tiba-tiba kita gitu ya. harus dengarkan karena memang biasanya itu butuh ruang bicara. Iya, itu yang mereka butuhkan dari para pendengarnya gitu. Sehingga karena kadang hanya bercerita aja itu sudah melegakan, gak usah yang punya menjadi korban kekerasan gitu. Maksudnya kita aja cuma lagi galau masalah lain, kayak cuma didengerin aja, nggak dikasih solusi udah lega gitu kan gitu. Jadi ya memang kita perlu memberikan wadah yang besar untuk mendengarkan mereka. Dan harusnya di setiap sekolah ada ya, sekolah, kampus gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus ada lagi stigma bahwa korban itu sok-sok jadi playing victim. Menurut kamu gimana? Aku tuh paling kesel dulu kalau ada dibilangin kayak gitu, udah jadi korban, tapi dikatain lagi playing victim gitu. Oh baik, oke. Itu yang tadi aku bilang seperti misalnya adalah ada yang berita yang headline-nya ternyata malah jadi memojokkan korban sehingga menimbulkan komentar-komentar yang kontra. Itu salah satu contohnya itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka mungkin tidak pernah merasakan jadi korban. Mungkin love-nya juga kurang dalam hatinya, sehingga empatinya nggak ada gitu. Nah itu juga sebenarnya faktor media sebenarnya sangat sakit besar juga ya. yang ngomong kayak gitu, menurutku gitu ya. Maksudnya sakitnya adalah dalam arti mereka menurutku agak tidak normal kalau orang bisa mencerca dan memaki tanpa mengenal lewat sebuah unggahan komentar yang cuma segitu aja tapi dampaknya besar buat seseorang. Itu kan sakit. Iya, iya. Ada yang harusnya diperbaiki pula dari dirinya gitu. Apalagi biasanya ngomong nampaknya baik atau bagaimana gitu, tapi pas dilihat kok kalimatnya begini ya. Itu ada penyakit yang dia tidak sadari. Iya, mungkin dia punya masa lalu juga gitu, yang akhirnya keluar dari omongannya seperti jadi itu. intinya kalau dari Ayu ngeliatnya kayak aku jadi justru prihatin sama yang kayak gitu, dan semoga yang menjadi korban itu tetap mendapatkan sudah hadir ke tempat yang benar untuk mendapatkan pertolongan gitu. Cuman ya itulah makanya kita tuh sebenarnya harus betul-betul bahu membahu dari public figurnya, bahkan sineas gitu. Kayak kita kalau bikin film kan kita kayak contohnya film aku terakhir kemarin yang tayang di Netflix, A World Without sama Tehnia, itu kan juga menceritakan tentang kekerasan yang terjadi, dan di situ pun somehow dikasih lihat bahwa ketika manusia atau korban tidak berani mengungkapkan bahwa dia mengalami hal-hal yang dirasa tidak nyaman dalam dirinya, nggak akan membantu apa-apa gitu. Jadi semua media ya, mau film, media massa, radio, TV, online, you name it, punya tanggung jawab moral yang luar biasa besar dari segala lini di dalamnya, mau yang di depan layar, belakang layar, yang ACC konten, semuanya. Itu punya tanggung jawab besar untuk keselarasan setiap masyarakat. Jadi sungguh ini semua bukan perkara followers, subscriber. Aku yakin semua orang pasti butuh sebab materi. Akibat ya Yu ya, iya pada dong. akhirnya. Karena itu kan adalah tanamannya kita gitu. Tanpa kita sadar kita setiap hari berkontribusi dalam konten-konten yang ternyata malah memojokkan 1, 2, 3 pihak. Iya. Bayarnya nanti gimana? Bayar karmanya maksudku. Iya. Maksudnya kan serem. Kita lihat dari diri kita sendiri dulu lah ya. Gitu. Itu dimulai dari situ. Dikenali lagi gitu, kayak kira-kira care-nya gimana gitu. Banyak yang mungkin ya dihabiskan atasan gue yang mau. Tapi kan kita bisa saling menyuarakan gitu. Maksudnya kayak sebaiknya jangan begini deh. Kayak sebaiknya jangan begitu. Sehingga diharapkan kita ini sebenarnya bisa memberikan harapan buat para korban bahwa mereka bisa selamat kok, lahir batin. Karena kan kalau sehat bangsanya maju. Kalau misalnya dikerdilkan, ini bicara segala macam aspek ya gitu. Bicara soal konten dan lain sebagainya. Karena media itu adalah salah satu hal yang sangat krusial untuk memberitakan, untuk memberikan inspirasi, whether it's good or bad. Iya, benar. Nah, kalau misalnya Ayu kan aktor ya, kita
ya namanya kadang-kadang suka bercanda di lokasi, kadang ada yang suka nggak terima dengan bercandaan segala macam. Nah kalau misalnya Ayu sendiri pernah nggak sih mengalami Di lokasi? Iya, di lokasi syuting. Alhamdulillah sih nggak pernah ada. Dan Ayu juga sering bekerja samanya dengan orang-orang yang punya concern besar untuk hal tersebut. Oke. Kayak seperti bahkan sebelum productionnya A World Without kemarin ada briefingan khusus untuk menghargai bagaimana untuk menghindari pelecehan seksual dan segala macam. Ketika ada yang tidak nyaman harus lapor sama orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi pagar-pagarnya udah ada. Maka seharusnya untuk kru juga gitu ya? Semua. Iya, semua. Jadi bahkan aku rasa setiap orang yang terlibat di dalam produksinya pun akan either lebih hati-hati atau lebih waspada atas apa. Bukannya berarti kerjanya jadi sambil jadi parno, tegang ya, nggak harus Cuman, gitu. itu kan adalah sebagai apa ya, kisi-kisi sebelum kita nyemplung ke lokasi syuting gitu, kayak mengingatkan lagi bahwa ini tuh harus ada kenyamanan dan segala macam gitu. Dan aku sih kebetulan sering dapetnya alhamdulillah yang memang orangnya semuanya lingkungannya yang enak nyaman gitu. Dan tapi mungkin masih banyak juga yang sempat merasakan hal-hal tersebut. Jadi semoga para penyintas ini sekarang mulai berani untuk menyuarakan dan yang paling penting juga adalah produsernya, pimpinan produksinya, executive producersnya, itu mereka juga harus punya pemikiran yang sama untuk memberikan perlindungan. Karena kan masa mentang-mentang misalnya aku jadi produser, Mbak Nova main di film aku gitu, ya terserah dia apa yang terjadi, pokoknya film gue beres, duit gue aman, ntar bisa balik modal. Kan nggak bisa cuman itu, kita harus mikirin Mbak Nova sehat nggak dari awal sampai selesai, aman-aman aja nggak, makannya gimana, ada vitaminnya nggak, mobilnya gimana, itu bahkan sampai ke yang secara mentalnya pun harus kita pedulikan, jadi dijaga. Kalau misalnya sampai tiba-tiba Mbak Nova ngadu sama Ayu gitu, kok gue gak nyaman ya Ay sama si ini gitu. Kenapa? Apalagi dari bercandaan-bercandaan ya. Iya gitu kan. Kadang suka gak sadar kadang-kadang. Kita kan kadang suka harus lihat juga gitu bagaimana kenyataannya gitu. Jadi ya aku rasa kalau misalnya produsernya punya empati yang besar, maka akan jadi terbantulah semua orang, terminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kerja. Minimal kita memulai dari ruang lingkup kita sendiri dulu gak sih? Ya kan? I think so. Ya. Oke Ayu, jadi kita setiap teman-teman yang datang ke sini, kita akan foto kan? Gemas. Iya, gemas ya. Nanti Ayu tulis di situ, kira-kira harapan Ayu apa? Baik untuk tentang apapun ya yang sedang Ayu alami dan Ayu pikirkan sekarang. Oke, coba kita lihat lighting yang paling kece. Ini hasil foto Mbak Nova semua nih? Iya. Oh oke loh. Oke ya. 1, 2. Alright. Ya, langsung dicetak ya. Cetak yang 4x4 ya Mbak. Jadi toko ya. Oke, silahkan. Oh langsung ditulis gitu. Langsung ditulis. Nanti kita pajang di situ nggak apa-apa kan Yu? Buat kenang-kenangan di sudut ruang. Kenapa sih Vicky di tengah? karena episode Vicky pertama curhatnya banyak ya di sini. Curhatnya soal perempuan. Jadi walaupun laki-laki, kita tetap ngomonginnya all about woman. Jadi kebetulan dia episode yang pertama, terus ngomonginnya, dalam banget deh Vicky pada saat itu. Oh ya? Tentang apa? Jadi dia jadi center of attention di sini ya? Ya mungkin nanti kalau ada laki-laki lain yang bisa datang ke sini, akan tergeser. Oh iya loh, dia ini loh, baru satu-satunya loh. Iya, monggo. Oh wow. Kira-kira artsy banget loh. Iya dong. Oh di sini. Itu belum Yuk. Belum jadi. Jangan dikipas, biarin aja. Ini banget nggak sih? Kampung banget nggak sih? Gue ngipas-ngipas biar cepet maksudnya. Oke. Boleh di sebelah mana sih tulisnya? Boleh di bawah, boleh di atas, bebas. Ayu juga lagi syuting ini ya, apa namanya, lagi promo film Ibu ya, sama Ibu Christine Hakim. Jadinya judulnya Just Mom. Itu tentang
tentang keluarga, tentang ibu. Aku di situ berperan sebagai ODGJ. ODGJ. Oke. Deg-degan. Oh iya. Deg-degan nanti gitu pas lagi tayang. Kemarin sih udah tayang di Jakarta Film Week sama di JAF. Kalau untuk regulernya insya Allah amin akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia itu di tanggal 27 Januari 2022. Mudah-mudahan ya kita ini nggak ada pembatasan bukan yang itu aja sih yang lebih tegang. Aku takut mudah-mudahan kita semua sehat ya, yang nonton dimanapun berada kita dalam keadaan baik-baik semua. Dan semoga filmnya menginspirasi orang banyak ya Yu ya pastinya. Amin, amin. Aduh nggak cukup. Ya udah ke atas. Oke. Biasanya dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas ya Yu. Oke. Yuk, kira-kira Ayushita nulisnya apa? 16 hari anti kekerasan pakai cinta pastinya. Kemudian atasnya apa? Speak up and itu tanda tangan aku. Tanda tangan Ayu. Tadi aku mikir ngapain ke tanda tangan ya. Itu kan refleks ya. Nah, oke, bisa sedikit cerita tentang apa yang Ayu tulis di sini. Ya, Ayu juga kepengen semua orang lebih terpanggil lagi hatinya untuk membantu mereka-mereka yang merasakan jadi korban secara psikis maupun secara fisik gitu. Kita sebagai orang-orang yang lebih beruntung bisa memberikan wadah, memberikan hati, memberikan cinta dan encouragement untuk mereka supaya lebih berani. Kenapa kita harus peduli? Karena menurutku kalau misalnya setiap insannya di negara ini sehat lahir batin, mudah-mudahan negaranya pun sehat lahir batin dan kita bisa maju sama-sama kembali menjadi Indonesia yang jaya dan waras. Yes. Thank you Ayushita sudah mampir ke Sudut Ruang. Senang hati. Boleh diminum yuk. Terima kasih ya udah diundang. Iya, lucu loh ini. Lucu ya. Hai kamu, jangan lupa untuk follow Instagram VidiVici_Celeb, kemudian YouTube-nya VidiVici_Celeb. Itu subscribe, di like, terus udah gitu kalau mau kasih komen boleh bebas mau komen apa aja. Yang pasti akan ada aku Nova Eliza di Sudut Ruang.